Pernah nggak sih kamu ngerasa dunia ini kayak lagi ngebut dan kamu ditinggal di belakang? Bangun tidur, buka HP, dan tiba-tiba muncul rasa, kok hidup orang lain cepat banget ya? Dan di tengah dunia yang super cepat ini, ada satu pelajaran dari orang berumur 93 tahun yang justru terasa makin relevan. Sabar adalah keunggulan terakhir yang kita punya. Pelajaran ini datang dari Warren Buffett yang baru pensiun. Dan kepergiannya dari panggung dunia bukan cuma soal umur, tapi simbol berakhirnya era orang-orang yang percaya sama proses panjang. Hari ini saya mau cerita sesuatu yang mungkin bisa ngubah cara kamu ngeliat hidup kamu sendiri. Yang jarang orang sadari adalah 99% kekayaan Buffett baru muncul setelah umur 50 tahun. Bayangin deh, di umur 21, dia cuma punya sekitar $20.000. Di umur 26, $140.000. Umur 30, dia baru jadi jutawan. Dan baru di umur 56 tahun, dia resmi jadi miliarder dunia. Lalu di umur 72, kekayaannya mencapai $35 miliar. Umur 89 miliar. Dan saat pensiun, lebih dari $160 miliar. Dan lucunya, di era dia pelan-pelan naik, dunia kita malah makin terobsesi dengan yang instan. Upload 3 video, harus viral. Investasi 6 bulan, harus auto kaya. Mulai bisnis sebentar, kalau belum meledak, langsung minder. Padahal, orang yang pernah jadi nomor 1 terkaya di dunia pun butuh setengah abad buat sampai ke titik itu. Jadi pertanyaannya sederhana banget. Kalau orang paling kaya di muka bumi aja sabar, kenapa kita diajarin buat buru-buru? Buffett pernah bilang, no matter how great the talent or effort, some things just take time. Kamu nggak bisa bikin bayi dalam 1 bulan, walaupun kamu hamilin 9 perempuan. Ada hal-hal yang punya waktunya sendiri. Termasuk rezeki, termasuk karier, termasuk stabilitas mental kamu. Dan yang paling menarik adalah, Buffett juga pernah jatuh. Di umur 44 tahun, kekayaannya turun dari 34 juta ke $19 juta. Banyak orang panik. Dia justru beli bisnis legendaris See's Candy yang kemudian kasih return 8.000%. Orang lihat dia jenius, padahal kuncinya cuma satu. Dia nggak pernah terburu-buru. Dia nggak bereaksi, dia menunggu. Saya rasa pensiunnya Buffett bukan soal dia sudah tua, tapi karena dunia kehilangan salah satu dari sedikit manusia yang masih percaya kalau perjalanan 20 sampai 30 tahun itu normal. Dan pertanyaannya balik ke kamu. Masih ada nggak ruang buat sabar di dunia kayak sekarang? Karena jujur ya, kita hidup di era dopamin tercepat yang pernah ada. Likes, views, notifikasi, semua bikin kita merasa penting, tapi sebenarnya kosong. Di era seperti ini, yang menang bukan yang lari paling cepat, tapi yang paling tahu arah dan berani jalan pelen-pelen ke sana. Buffett pernah bilang, pasar saham itu mentransfer uang dari orang yang aktif ke orang yang sabar. Tapi dunia sekarang kebalik. Yang sabar tersingkir, yang panik jadi tren. Padahal Buffett baca buku 5-6 jam sehari bukan buat cari hal baru, tapi buat memahami sesuatu secara lebih dalam. Sementara generasi sekarang bangun tidur, yang dicek pertama adalah HP, bukan pikiran, bukan perasaan, bukan arah hidup. Dia bahkan bisa tidak investasi bertahun-tahun kalau dia belum paham bisnisnya, karena menurut dia, mengerti lebih penting daripada ikut-ikutan. Bandingkan dengan hari ini, dengar teman masuk kripto semalam, langsung FOMO, belum ngerti proyeknya apa, visinya siapa, gimana supply tokennya, yang hilang
bukan pengetahuan. Yang hilang adalah kejernihan, clarity. Coba kamu pikir bentar, ada nggak satu keputusan hidupmu, entah soal karier, relasi, atau uang, yang kalau kamu pilih hari ini, kamu yakin bisa kamu pegang selama 10 tahun ke depan? Mayoritas orang mau hasil cepat tapi nggak bisa tahan komitmen panjang. Karena kita hidup di zaman kebisingan. Fokus yang dalam itu jadi kemewahan langka. Stanford pernah meneliti, semakin tinggi distraksi digital, semakin turun kapasitas manusia untuk fokus mendalam. Dan fokus mendalam adalah inti dari semua pelajaran Buffett. Ada 3 pilar yang dunia sekarang susah lakukan. Pertama, kesabaran strategis. Ini bukan soal nunggu tanpa arah, tapi nunggu dengan persiapan. Kayak Buffett waktu krisis 2008. Semua panik. Banyak yang jual aset. Dia tenang. Dia justru masuk ke perusahaan yang nilainya lagi jatuh, seperti Goldman Sachs, dan hasilnya ratusan juta dolar per tahun dari satu keputusan itu. Kedua, lingkaran kompetensi. Jangan masuk ke hal yang kamu nggak ngerti. Ngerti dulu, baru taruh uang. Itu sebabnya dia nggak ikut euphoria.com bubble. Semuanya naik. Orang FOMO. Dia diam. Dan benar, gelembungnya pecah. Ketiga, disiplin emosional. Manusia ambil keputusan dari emosi, baru dicari pembenaran logisnya. Makanya kesalahan terbesar investor selalu muncul saat lagi takut, lagi butuh uang lagi tertekan, atau lagi membandingkan hidup. 3 pilar ini, kalau digabung, bikin mental model yang stabil, sesuatu yang langka di generasi sekarang. Nah, ini ironi paling besar. Dari dulu sampai sekarang, Buffett nggak pernah nyembunyiin rahasia apapun. Strateginya ada di surat tahunan. Bisa dibaca gratis. Kita bisa akses semuanya 24 jam sehari. Tapi kenapa yang bisa niru hasilnya sedikit banget? Jawabannya ada 2. Pertama, sistem dunia sekarang diciptakan untuk melawan kesabaran. Dari sosmed, pendidikan, sampai tempat kerja, semuanya didesain cepat, instan, dan pendek. Otak kita nggak lagi dibuat untuk mikir panjang, tapi untuk merespons cepat. Kedua, banyak orang nggak punya kemewahan untuk menunggu tekanan finansial, tekanan sosial, tekanan emosional. Kadang orang bukan nggak mau sabar, tapi hidupnya nggak ngizinin. Dan itu realita. Buffett mulai dengan banyak keistimewaan, mentor bagus, akses pendidikan, lingkungan yang stabil. Bukan berarti hasilnya nggak valid, tapi konteks itu penting. Generasi Buffett tumbuh saat informasi langka. Jadi sekali bikin keputusan, itu dipikir dalam-dalam. Sekarang, informasi berlebih. Dalam 1 jam aja, kamu sudah dapat 10 peluang, 5 perbandingan, dan 50 distraksi. Itu sebabnya kita kehilangan kemampuan untuk diam, untuk mikir, untuk sabar. Kalau kamu nonton sampai sini, saya minta satu hal. Ingat ini, hidup itu bukan balapan. Kompetisi terbesar kamu bukan orang lain, tapi diri kamu yang kemarin. Dunia mungkin bergerak cepat, tapi hidup kamu tetap punya timeline-nya sendiri. Mayoritas dari kamu yang nonton ini mungkin masih umur 24-35 tahun. Itu baru 1/4 hidup kamu. Masih panjang, masih banyak ruang. Kamu cuma butuh satu hal yang dunia hari ini susah punya. Sabar. Dan mungkin itu warisan terakhir dari Warren Buffett yang jangan sampai hilang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe